Nah, ini kita nanti akan dengarkan jawabannya, kita akan tanya langsung kepada yang berwenang begitu. Sudah hadir bersama kami di meja catatan demokrasi. Ada Bang Andre Rosiade, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Boleh digunakan mikrofonnya, Bang? Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping Bang Andre ada juga Bang Arya Sinulinga, juru bicara Menteri BUMN. Selamat malam, Bang Selamat Arya. malam. Kabar sehat ya, Bang? Tambah sehat. Kurang semangat nampaknya? Karena lihat kamu nggak semangat juga. Baru juga mulai nih Bang ya. Mobilitas tinggi biasa Bang Aryan. Kemudian kami juga menghadirkan ekonom senior. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faisal Basri. Selamat malam. Dan juga ada pengamat kebijakan publik Bapak Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum Pak Ahmad Nur Hidayat. Waalaikumsalam, selamat malam Andrino Maria. Baik, soal gorden di DPR ini jadi sorotan dengan nilai yang fantastis 48,7 miliar. Satu rumah dinas itu bisa berkisar 80 juta nanti digelontorkan. Menurut ya. Pak Ahmad Nur Hidayat, apakah memang ini sudah tepat karena berdasarkan keluhan anggota dewan atau kalau bisa direalokasi? Seperti apa Pak Ahmad Nur Hidayat? Sudah 13 tahun nggak ganti katanya gordennya. 13 tahun katanya tidak ganti, hordengnya itu jadi lap begitu ya kalau kata Kepala Sekretariat DPR. Tapi menurut saya ini adalah satu kebijakan yang tidak masuk akal saat masyarakat mengalami kenaikan harga-harga seperti ini. Saya katakan ini tidak masuk akal karena pertama dari segi kinerja kita mencatat kinerja anggota Dewan 2019 2024 ini di dalam 2 tahun pertama mereka bertugas 2020, 2019, 2020 itu hanya menghasilkan kalau catatan dari teman-teman Formapi itu hanya 4 kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya itu bisa belasan. Dari sisi penggunaan keberhasilan DPR dalam melaksanakan tugasnya itu menciptakan undang-undang itu dipertanyakan, jadi mengalami penurunan. Jadi kalau mengalami penurunan gini kok anehnya adalah minta sebuah reward. Ya ini kan sebetulnya bisa dibilang kami ingin bekerja dengan nyaman, kami tolong dong rumah kami, hordeng kami tolong diganti dengan layak. Tetapi kinerjanya tidak dibandingkan dengan DPR 2014-2019 itu mengalami penurunan. Itu ini pertama. Kan kebutuhan bukan reward sebenarnya. Iya sebetulnya kita bisa bilang ini kan 13 tahun. Artinya DPR yang kemarin juga kan tidak menikmati hordeng ini ya. Kita tidak menikmati karena ya tidak diganti kan. Tetapi mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ini saya membandingkannya dengan apple to apple tahun kedua mereka bekerja periode yang sama. Yang alasan saya kedua yang tidak masuk akal adalah kalau kita melihat 48,7 miliar ini kalau kita bagi sesuai dengan tadi narasinya Pak Presiden memberikan BLT itu kita bisa membantu 487 ribu orang. Kalau kita lihat anggota dewan yang diberikan kan 505 karena 70 sudah diberikan di periode sebelumnya. Dari 575 itu 505 yang akan diberikan itu kalau dibagi rata sebetulnya satu anggota dewan satu rumah itu mendapatkan 90 juta untuk gordennya aja. Jadi 90 juta gorden itu kalau kita tanya ke pedagang kaki lima atau pedagang gorden itu udah kelas premium. Jadi gordennya itu udah pakai remote. Jadi bisa kebuka dengan remote begitu. Kemudian dia ada 2 lapis dan ada lapisan luarnya itu dia punya mengandung seperti fiber. Tidak debu. Kalau debu itu dia rontok sendiri. Itu kelas 90 juta per rumah. Dan saya kira itu too much ya, terlalu mahal ya. Dan saya kira anggapan orang mengatakan DPR foya-foya betul sekali. Ini sudah luar biasa keterlaluan melampaui batas di mana sebetulnya anggaran ini bisa digunakan untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih besar lagi. Tapi meskipun sudah dianggarkan berdasarkan keluhan anggota dewan selama belasan tahun ini, apakah itu tidak dipertimbangkan untuk direalisasikan pada rumah dinas DPR? Saya kira begini, dalam prioritas anggaran itu kan dibahas sebetulnya ini punya keistimewaan. Pemerintah ini punya keistimewaan ya. Di mana di tahun ini pemerintah menetapkan APBN tanpa harus persetujuan dari DPR. Artinya kalau juga melihat pemerintah kemudian DPR itu melihat satu kebutuhan atau tidak kebutuhan prioritas kan pemerintah juga bisa mengalokasikan. Tetapi kan yang terjadi adalah sepertinya sudah ada sebuah kong kali kong antara pemerintah dengan DPR. Ini terlihat dari beberapa pengesahan misalkan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, Undang-Undang IKN yang prosesnya sangat singkat, kalau di minus reses itu hanya 17 hari. Jadi kalau dilihat ini ada seolah-olah pemerintah ingin memberikan sebuah balas jasa begitu ya kepada DPR atas sebuah approval kebijakan selama ini. Meskipun approval itu dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Ya contohnya konkret adalah Cipta Tenaga Kerja yang pada akhirnya dinyatakan oleh MK sebagai
inkonstitusional bersyarat. Itu kan satu logika yang kemudian bisa kembangkan ya. Dalam perspektif kebijakan publik ini kan seperti saling menguntungkan. Tetapi ada yang dirugikan, siapa? Yaitu masyarakat luas. Oke, kita tahan dulu sampai di situ. Kami ingin minta komentar ya Bang Andre. Katanya anggota DPR foya-foya, keterlaluan, melebihi batas. Betul ada kong kali kong dengan pemerintah mengenai hal ini?